Sinergi dan konflik, panduan praktis interaksi obat dan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Gizi Desk. Kali ini kami akan membahas sinergi dan konflik, panduan praktis interaksi obat dan makanan, di mana kita harus mengetahui bahwa ada interaksi dan konflik yang terjadi bila kita makan obat dan disertai dengan makan. Dalam proses penyembuhan, keberhasilan terapi tidak hanya ditentukan oleh jenis obat yang dikonsumsi, tetapi juga oleh apa yang kita makan. Makanan bisa menjadi mitra yang memperkuat efek obat, namun di sisi lain bisa juga menjadi penghambat yang menurunkan efektivitas, bahkan meningkatkan risiko efek samping. Melalui panduan ini, kita akan memahami dua sisi interaksi tersebut, sinergi yang saling mendukung, dan konflik yang harus diwaspadai agar terapi yang dijalani menjadi lebih aman, efektif, dan optimal. Berikut adalah materi rinci mengenai interaksi obat dan makanan yang sering terjadi terbagi menjadi dua kategori utama. 1. Interaksi obat dan makanan yang mendukung atau saling mendukung atau sinergis. Interaksi ini meningkatkan efektivitas obat atau nutrisi dalam tubuh. Ini bisa berupa peningkatan penyerapan, bioavailabilitas, atau kerja farmakologis. 1. Obat besi atau ferrous sulfate ditambah vitamin C atau asam askorbat. Interaksinya, vitamin C meningkatkan penyerapan zat besi non-hem di usus. Contoh makanan, jeruk, kiwi, tomat, paprika. Catatan, dianjurkan konsumsi zat besi bersama jus jeruk atau makanan kaya vitamin C. 2. Levodopa ditambah makanan tinggi karbohidrat rendah protein. Interaksinya, karbohidrat tidak mengganggu penyerapan levodopa seperti protein. Contoh makanan, nasi, kentang putih, roti. Catatan, protein tinggi menghambat transport levodopa ke otak. Sebaiknya konsumsi makanan tinggi karbohidrat saat minum obat. 3. Obat kortikosteroid ditambah kalsium dan vitamin D. Interaksinya, kortikosteroid jangka panjang meningkatkan risiko osteoporosis. Makanan penunjang, susu, yogurt, ikan sarden, kuning telur. Catatan, kalsium dan vitamin D mengurangi efek samping kortikosteroid terhadap tulang. 4. Obat warfarin dengan makanan tinggi vitamin K dalam jumlah stabil. Interaksinya, vitamin K diperlukan untuk kerja warfarin, tetapi dalam dosis yang stabil. Contoh makanan, bayam, brokoli, kale. Catatan, jangan menghindari total, cukup jaga konsumsinya, tetap konsisten setiap hari. 5. Probiotik ditambah prebiotik atau sinbiotik. Interaksinya, prebiotik seperti inulin mendukung pertumbuhan bakteri baik dari probiotik. Contoh makanan, yogurt dan pisang. Tempe ditambah bawang putih. Catatan, kombinasi ini baik untuk pencernaan dan imun tubuh. 6. Obat diabetes atau metformin ditambah makanan. Interaksinya, konsumsi metformin bersama makanan mengurangi risiko efek samping pencernaan seperti mual. Catatan, dianjurkan diminum bersama atau setelah makan. 7. Obat antiinflamasi atau NSAID seperti ibuprofen ditambah makanan. Interaksinya, makanan membantu melindungi lambung dari iritasi akibat NSAID. Catatan, disarankan minum obat setelah makan untuk mencegah nyeri lambung. Interaksi obat dan makanan yang kontra atau berlawanan, antagonis. Berbeda dengan materi di atas yang terjadi antara makanan dan obat saling sinergi atau saling mendukung, interaksi ini menghambat atau merugikan efek obat atau makanan, yang bisa berakibat pada penurunan efektivitas atau peningkatan efek samping obat. 1.
Obat simvastatin plus jus grapefruit. Interaksinya, jus grapefruit menghambat enzim CYP3A4, meningkatkan kadar simvastatin, risiko rhabdomyolisis atau kerusakan otot. Catatannya, hindari jus grapefruit saat konsumsi statin, simvastatin, atorvastatin. 2. Antibiotik tetrasiklin atau ciprofloxacin, ditambah susu, kalsium. Interaksinya, kalsium mengikat antibiotik, mengurangi penyerapan, antibiotik jadi tidak efektif. Catatannya, hindari konsumsi susu minimal 1-2 jam sebelum dan sesudah minum antibiotik ini. 3. Warfarin plus makanan tinggi vitamin K berlebihan. Interaksinya, vitamin K tinggi, misalnya konsumsi banyak bayam secara mendadak, mengurangi efek warfarin, risiko pembekuan darah. Catatannya, konsistensi konsumsi vitamin K sangat penting. 4. MAOI atau monoamino oksidase inhibitor plus makanan tinggi tiramin. Interaksinya, tiramin meningkatkan tekanan darah secara ekstrim, krisis hipertensi. Contoh makanan, keju tua, daging asap, tape busuk, anggur merah. Catatannya, hindari makanan fermentasi saat konsumsi MAOI. 5. Obat diuretik atau furosemid plus makanan tinggi garam. Interaksinya, garam mengurangi efektivitas diuretik, gagal mengontrol tekanan darah, atau edema. Catatannya, diet rendah garam disarankan saat minum diuretik. 6. Obat teofilin plus makanan atau minuman berkafein. Interaksinya, kafein meningkatkan efek samping teofilin, gelisah, insomnia, palpitasi. Contohnya, kopi, teh, minuman energi. Catatannya, batasi kafein selama terapi. 7. Obat antidepresan SSRI atau sertralin, fluoxetine, plus alkohol. Interaksinya, alkohol memperberat efek sedatif dengan risiko depresi saraf pusat, pusing, gangguan koordinasi. Catatannya, hindari alkohol sepenuhnya. 8. Teh dan penyerapan zat besi. Interaksinya, tanin dalam teh mengikat zat besi non-heme dari tumbuhan dan menghambat penyerapannya di usus. Efeknya, risiko anemia meningkat, terutama pada vegetarian atau ibu hamil. Catatannya, hindari minum teh 1 jam sebelum dan sesudah makan, terutama makanan tinggi zat besi, seperti bayam, tempe, daging merah. 9. Kopi dan penyerapan zat besi. Interaksinya, sama seperti teh, polifenol dan kafein dalam kopi menghambat penyerapan zat besi. Catatannya, disarankan tidak minum kopi bersamaan dengan makanan sumber zat besi. 10. Suplemen zat besi plus makanan tinggi serat. Interaksinya, serat tinggi seperti dedak, gandum utuh mengikat zat besi, mengurangi penyerapannya. Catatannya, sebaiknya suplemen zat besi dikonsumsi saat perut kosong atau dengan vitamin C. 11. Alkohol plus paracetamol atau acetaminophen. Interaksinya, alkohol memperberat kerja hati. Kombinasi ini bisa menyebabkan kerusakan hati serius. Catatannya, hindari konsumsi alkohol selama minum paracetamol. 12. Obat hipotiroid atau levotiroxin plus makanan, kalsium atau suplemen besi. Interaksinya, kalsium, zat besi, dan makanan bisa mengganggu penyerapan levotiroxin. Catatannya, konsumsi obat pagi hari saat perut kosong, minimal 30-60 menit sebelum sarapan. 13. Obat antibiotik atau penisilin atau ampicillin plus makanan. Interaksinya, makanan dapat menghambat penyerapan beberapa antibiotik. Catatannya, beberapa antibiotik sebaiknya diminum saat perut kosong. Baca aturan pakai. 14. Obat hipertensi atau ACE inhibitor atau captopril plus makanan tinggi kalium. Interaksinya, ACE inhibitor seperti captopril meningkatkan kadar kalium dalam darah. Contoh makanan, pisang, alpukat, kentang, bayam. Risikonya, hiperkalimia, gangguan jantung. Catatannya, waspadai konsumsi kalium jika menggunakan obat ini. 15. Jus jeruk plus antasida atau obat lambung. Interaksinya, jus jeruk, asam, dapat mengurangi efektivitas obat penurun asam lambung. Catatannya, hindari konsumsi jus asam bersamaan dengan obat lambung. Sebagai ringkasannya, bisa terlihat di bawah tabel ini. Penjelasan singkat. 1. Interaksi saling mendukung. Jenis interaksi. 1. Zat besi tambah vitamin C.
Interaksi. Penyerapan zat besi meningkat. 1-2. Kortikosteroid. Tambah kalsium. Interaksi. Melindungi tulang dari kerusakan. 2. Kontra atau berlawanan. 1-1. Simvastatin plus jus grapefruit. Interaksi meningkatkan toksisitas obat. 2-1. Tetrasiklin plus susu. Interaksi penyerapan obat terganggu. Ringkasan dalam tabel. Interaksi, mekanisme, saran praktis. Teh atau kopi plus zat besi. Tanin atau kafein menghambat penyerapan. Hindari teh atau kopi 1 jam sebelum atau sesudah makan. Serat plus zat besi suplemen. Mengikat zat besi. Konsumsi zat besi di perut kosong. Alkohol plus parasetamol. Hati bekerja berat. Hindari alkohol saat konsumsi obat. Levotiroksin plus makanan atau kalsium. Hambat penyerapan. Minum saat perut kosong. ACE inhibitor plus kalium tinggi. Resiko hiperkalemia. Batasi makanan tinggi kalium. Metformin plus makanan, kurangi efek samping pencernaan. Minum obat bersama makan. NSAID plus makanan, lindungi lambung, konsumsi setelah makan. Ada yang berbeda dengan obat MAC, di mana jenis obat MAC ada yang bersifat sinergi, ada yang menimbulkan efek konflik, tergantung dengan jenis obatnya. Mari kita simak penjelasannya. Pertanyaan yang sangat penting, obat MAC, gastritis, GERD, tukak lambung, memiliki banyak interaksi dengan makanan karena tujuannya memang memengaruhi produksi asam lambung atau melindungi mukosa lambung. Berikut penjelasan rinci. Interaksi positif, makanan yang membantu kerja obat MAC. Antasida plus makanan ringan. Obat antasida misalnya magnesium hidroksida, aluminium hidroksida. Interaksi, makanan memperpanjang waktu tinggal antasida di lambung sehingga kerjanya lebih lama. Saran, minum antasida setelah makan atau saat perut terasa perih. Sukralfat plus makanan lunak. Obat sukralfat, pelapis tukak lambung, interaksi bekerja lebih efektif saat dikonsumsi sebelum makan, namun tidak terganggu oleh makanan lunak. Saran, konsumsi sukralfat 30 menit sebelum makan agar bisa melapisi luka lebih dulu. Makanan netral, bubur, pisang, oatmeal, kentang rebus. Interaksi membantu meredakan gejala MAC dan tidak mengiritasi lambung. Saran, dianjurkan sebagai makanan pendamping selama terapi MAC. Interaksi negatif, makanan yang menghambat atau mengganggu obat MAC. Proton pump inhibitor atau PPI plus makanan. Obat omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. Interaksi makanan dapat mengurangi penyerapan PPI karena PPI harus bekerja di lingkungan asam sebelum menekan produksi asam. Saran, konsumsi 30 hingga 60 menit sebelum makan, pagi saat perut masih kosong. Sukralfat plus makanan berlemak. Interaksi lemak memperlambat kerja sukralfat sehingga efek pelindung lambung tertunda. Saran, hindari makanan berlemak berlebihan sebelum konsumsi sukralfat. Obat MAC plus makanan asam, pedas atau gorengan. Interaksi makanan jenis ini mengiritasi lambung dan mengurangi efektivitas terapi. Contoh cuka, cabai, kopi, soda, gorengan. Saran, hindari sama pengobatan MAC aktif. Catatan penting, obat MAC waktu minum ideal, makanan yang perlu diwaspadai. Antasida setelah makan atau saat nyeri. Susu, serat tinggi. PPI omeprazol 30-60 menit sebelum sarapan, semua makanan jangan bersamaan. H2 blocker, ranitidin 30 menit sebelum makan atau sebelum tidur, makanan asam atau pedas. Sukralfat 30 menit sebelum makan, makanan lemak tinggi. Rekomendasi makanan selama minum obat MAC dianjurkan bubur, nasi putih, kentang, menghindari cabai, asam, gorengan, soda. Omitel, pisang, pepaya, menghindari kopi, alkohol, tomat. Sayuran rebus, telur rebus, menghindari makanan berlemak tinggi. Tentunya masih banyak interaksi sinergi ataupun konflik antara obat dan makanan. Bila rekan-rekan tahu silahkan tulis di kolom komentar jenis obat dan makanan apa, serta apakah terjadi sinergi atau konflik.
Sebagai penutup, memahami interaksi antara obat dan makanan adalah langkah sederhana namun krusial dalam menjaga efektivitas terapi dan mencegah risiko yang tidak diinginkan. Dengan mengenali mana yang saling mendukung dan mana yang saling mengganggu, kita dapat lebih bijak dalam mengatur pola makan saat menjalani pengobatan. Jadikan informasi ini sebagai panduan praktis untuk mencapai hasil pengobatan yang optimal, karena pengobatan yang berhasil tidak hanya bergantung pada obat, tapi juga pada pengetahuan yang menyertainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.